Seberapa pentingkah Polesan Persebaya bagi Timnas U23? 3 pemain Persebaya mengisi posisi penting di Timnas Indonesia. Dia adalah Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand. Ditambah 2 eks Persebaya yaitu Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Hadirnya 5 pemain ini seperti menjadi pondasi kuat di Timnas Indonesia, baik Timnas kelompok umur maupun Timnas senior. Aji Santoso, sebagai seorang pelatih yang menemukan 5 talenta berbakat ini, pastilah merasa bangga. Walau Timnas gagal meraih juara dan harus gugur di semifinal, namun peran pemain Polesan Persebaya di Timnas, tentu sangat berpengaruh bagi kualitas Timnas itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat ketat dalam memilih pemain yang sesuai akan kriterianya. Banyak pemain hebat di Liga 1, namun luput dari pilihan Shin Tae-yong. Sebut saja seperti Stefano Lillipali, Osvaldo Hai, hingga sang top skor Elijah Spasojevic. Lantas mengapa Shin Tae-yong begitu terpikat akan bakat-bakat Polesan dari Persebaya? Yang pertama, usia muda, namun bermain bagai pemain senior. Bonek cabang Korea adalah guyonan supporter Persebaya untuk Shin Tae-yong. Apa yang dilakukan oleh Aji Santoso yaitu mencari dan mengorbitkan pemain muda, tampaknya juga selaras dengan apa yang diinginkan Shin Tae-yong. Dua pelatih ini tampaknya punya kriteria yang mirip dalam memilih pemain. Sebut saja Marcelino Ferdinand. Marcelino adalah pemain termuda di Persebaya yang menembus skuad inti tim Bajul Ijo. Perannya di Persebaya sama penting dengan perannya di Timnas. Bahkan di Timnas lebih ekstrim lagi. Ia menjadi tulang punggung di 3 Timnas sekaligus. Pertama Timnas U19, kemudian Timnas U23, dan Timnas Senior. Ketika di lapangan, ia sama sekali tak nampak seperti pemain yang masih berusia 17 tahun. Bahkan seorang kritikus sepak bola yaitu Coach Justin pernah berkomentar soal Marcelino. Ia mengatakan Marcelino ini seperti pemain yang udah puluhan tahun main buat Timnas. Mainnya santai dan cool. Selain itu, pelatih Timnas Thailand pun, yaitu Alexander Polking juga mengatakan hal senada. Pelatih asal Brasil itu mengatakan masa depan Timnas Indonesia cerah. Mereka punya pemain 17 tahun yaitu Marcelino. Saya yakin Timnas U23 punya masa depan cerah dan akan sulit dikalahkan, tutup pelatih Thailand tersebut. Belum lagi ada nama seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho dalam Timnas U23, merupakan center back paling menawan di Timnas Indonesia. Disiplin, tangguh, dan cerdas mungkin 3 kata yang cocok untuk menggambarkan pemain 20 tahun ini. Aji Santoso tampaknya benar-benar sukses membentuk pemain muda yang satu ini. Bahkan dalam pertandingan melawan Thailand, di saat pemain lain penuh emosi dan banjir kartu, Rizky Ridho tampaknya lebih unggul dalam mengatur emosinya. Ia bereaksi, namun tak berlebihan seperti beberapa pemain lainnya. Rizky Ridho selain pawai dalam bertahan, ia juga mulai mampu membantu tim dalam menyerang. Ia tercatat, mampu mencetak 1 gol dan 1 assist. Kemudian yang menjadi sorotan adalah, saat umpannya dari area pertahanan, mampu akurat mengarah ke Egy Maulana Fikri. Kemudian dapat dikonversikan menjadi gol oleh M. Ridwan. Yang mana umpan semacam ini, biasanya hanya mampu dilakukan oleh para pemain asing. Namun hari ini, Timnas punya seorang Rizky Ridho. Rizky Ridho adalah calon bek Timnas masa depan, yang digadang-gadang akan menjadi bek tangguh bersama Elkan Bagot. 2. Punya mental petarung. 2 pemain yang dapat menggambarkan hal ini dari Polesan Persebaya adalah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Walaupun 2 pemain ini, musim depan akan bermain untuk Persib Bandung. Persebaya memang merupakan aktor utama dari kuatnya 2 pemain ini di Timnas. Rahmat Irianto misalnya, pemain yang sering dijuluki Gattuso-nya Indonesia, memang telah menjadi tulang punggung Timnas sejak lama. Bermain keras adalah ciri khasnya. Walau bertubuh tak terlalu besar, Irianto tak khawatir berduel dengan tim lawan. Selain itu, Rahmat Irianto sendiri mempunyai kemampuan bermain di berbagai posisi, seperti gelandang tengah, gelandang bertahan, center back, dan yang terbaru full back kanan. Jika berbicara tentang Spartan di lini tengah, nama Irianto lah pemain yang menunjukkan tipe petarung di lini tengah. Kemudian seorang Ricky Kambuaya. Seperti beberapa kesempatan yang lalu, kita selalu mengatakan seorang Ricky Kambuaya baru ditemukan saat usianya 26 tahun. Ia bagai hadir dari antah berantah. Walaupun hadirnya terkesan telat, namun Aji Santoso lah yang mampu memoles seorang Ricky Kambuaya.
Bahkan sampai hari ini, ia tak tergantikan di posisi gelandang serang timnas Indonesia. Sebenarnya Shin Tae-yong bisa saja memilih Stefano Lillipali untuk mengisi pos tersebut di timnas. Namun Ricky tampaknya adalah wujud dari kriteria Shin Tae-yong dalam memilih pemain. Kami mencatat, seluruh pertandingan di Piala AFF lalu, kemudian 2 laga uji coba melawan Timur Leste, dan seluruh pertandingan di SEA Games kali ini, seluruhnya Ricky tampil sebagai starter. Saking berbakatnya Ricky, Aji Santoso juga kabarnya tak percaya jika sebelum ke Persebaya, Ricky Kambuaya sering duduk di bangku cadangan. Namun biarlah, Ricky Kambuaya kini telah hadir untuk timnas. Ia akan menjadi planning jangka panjang bagi timnas Indonesia. 3. Bisa diandalkan dalam posisi sulit. Siapa lagi kalau bukan seorang Hernando Ari? Hernando hadir saat mental timnas sedang kacau, yaitu terbantai 3-0 dari Vietnam. Pada laga selanjutnya, ia menjadi pahlawan saat menggagalkan tendangan penalti Timur Leste, yang mana hal itu mengangkat mental timnas, terutama seorang Mark Klok. Yang mana Mark Klok terlihat begitu berterima kasih karena blundernya tak berbuah gol oleh aksi seorang Hernando. Statistiknya pun bisa dikatakan sangat baik. Ia hanya kebobolan 3 gol dari 4 pertandingan, dan banyak sekali melakukan penyelamatan penting. Walau gagal meraih medali emas pada SEA Games kali ini, usia Hernando yang masih belia yaitu 20 tahun. Ia adalah calon kiper timnas masa depan, dan masih berpotensi merebut medali emas di SEA Games karena ia tercatat masih bisa 2 kali lagi mengikuti ajang SEA Games berikutnya. Begitulah beberapa pembahasan kita tentang pengaruh besar Persebaya bagi kekuatan timnas. Apa yang Persebaya persembahkan untuk timnas, layak diapresiasi dan diikuti oleh tim lain di Liga 1. Selain untuk mendongkrak prestasi timnas, adanya pemain muda berbakat juga mampu meningkatkan level di liga kita.